Saya dulu bekerja sebenarnya di ini Kentucky Fried Chicken di KFC, itu 8 tahun saya di situ. Dari tahun 2011 saya keluar itu di 2018. Saya selalu tanya sama orang tua. Jadi saya tanya sama orang tua, "Mak, Robi mau keluar dari kerja dari KFC. Kenapa?" Ya begini-begini saya sampaikan di awal tadi. 2018 saya memutuskan resign. Kemudian yang paling mendasar saya saat orang tua, saat ibu saya kasih respon, kalau orang tua sudah mengiyakan, sudah ya udah nak lakukan, ya udah saya itu udah. Saya kalau udah sebut orang tua memang sedikit cepat terbawa suasana. Kalau orang tua udah bilang, oh udah Robi lakukan, ibu doakan, itu udah cukup bagi saya untuk memulai. Saya Robi Erianto SP sebagai founder sekaligus sebagai CEO Kutaraja Fried Chicken, merupakan salah satu bisnis penggorengan ayam yang menjual ayam goreng crispy dengan varian-varian sambal, terutama sambal-sambal khas Acehnya. Ya, Kutaraja Fried Chicken sendiri itu lahir pada tahun 2021, tepatnya 18 Desember di Gampung Prada, Kota Banda Aceh. Itu merupakan store pertama kita dalam merintis bisnis Kutaraja Fried Chicken. Saya lahir itu di Melabuh, tepatnya 18 Oktober 1986. Ya, masa kecil saya dari kelas 1 SD itu banyak menghabiskan waktu di Melabuh, tepatnya di Lapang nama desanya. Sampai kelas 6 SD, kebetulan orang tua saya merupakan pegawai negeri sipil, kami pindah ke Tapak Tuan. Setelah SMA barulah saya pindah ke Banda Aceh untuk melanjutkan kuliah. Orang tua asli Aceh Selatan. Saya nggak merasa orang yang maksudnya terlalu bawah di kehidupan, dan juga untuk terlalu atas juga enggak. Kita sederhana-sederhana saja. Ya, PNS kan sudah tahulah gimana. Saya juga nggak tahu bagaimana saya bisa terjun ke dunia bisnis. Karena orang tua PNS, kemudian kakak saya yang pertama PNS, abang saya PNS, adik saya ada beberapa orang juga PNS, sampai paling kecil adik saya itu bekerja di kementerian. Nah, jadi semua mereka cenderung menjadi aparatur sipil negara. Saya orang yang ya mungkin rezeki saya bukan di PNS ya. Mungkin dari kecil saya memang orangnya agak ya kasak-kusuk, mungkin orangnya juga agak bandel. Jadi nggak tahu, seiring waktu selesai saya kuliah, saya mainnya ke perusahaan nasional. Dari situ saya belajar, dari situ saya ya banyak berkawan. Jadi sehingga karena saya dulu bekerja sebenarnya di ini Kentucky Fried Chicken di KFC, itu 8 tahun saya di situ. Dari tahun 2011 ya saya awal masuk, saya keluar itu di 2018. Dari mulai MT, manajemen training saya di Medan, kemudian asisten manajer saya ke Banda Aceh, sampai saya menjadi seorang manajer di restoran itu. Di situ saya banyak belajar tentang bagaimana bisnis bisa berjalan, bagaimana kita menghandle customer, bagaimana kita membangun tim, bagaimana kita jika ada trouble begini. Di situ kita banyak belajar. Kalau kita bilang dunia bisnis, di keluarga saya nggak ada gen itu. Bahkan mungkin di keluarga istri saya ada, karena istri saya memang keluarga mertua saya memang backgroundnya swasta yang memang sudah puluhan tahun bergerak di situ. Jiwa entrepreneurnya ada di mertua. Kalau di keluarga saya nggak ada.
Saya kuliah di agronomi Fakultas Pertanian Universitas Yakuala. Tahun 2005 saya masuk, 2010 saya selesai. 2011 saya masuk ke perusahaan ayam goreng yang saya sebutkan tadi. Saat selesai kuliah, itu ada beberapa kali kan buka open recruitment nih. Rekrutmen tentang PNS, rekrutmen tentang perbankan, rekrutmen tentang ini dan itu. Saya memilih masa itu untuk mencoba salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner ini. Bahasa awalnya di situ pertama kan untuk menjadi asisten manajer. Jadi saya tertarik untuk ya mencoba itu. Saya juga nggak tahu ini bergerak di bidang apa ya, karena kan nama PT-nya yang disebutkan. Kemudian saya coba, ya kebetulan lewat dan saya juga menikmati itu. Kalau untuk PNS, sebelum saya masuk dunia pekerjaan kemarin, waktu saya masih kuliah, saya sering membantu kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh. Anak-anak PAUD yang mendapat bantuan, saya itu buat RAB, saya situ buat ya pembukuan lah di situ. Jadi melihat banyak kawan-kawan PNS itu juga pingin jadi PNS, tapi ya nggak pernah coba. Dari ijazah saya S1 itu nggak pernah saya pakai untuk melamar menjadi PNS. Saat saya masih kuliah pakai ijazah SMA, itu pernah saya ikut sekali, tapi ya nggak rezeki di situ. Ya itulah mungkin jalan saya nggak di PNS. Karena pingin mencoba untuk lebih baik. Arti kata lebih baik, di KFC kita juga diberikan kehidupan yang baik. Jadi pinginnya mengaktualisasi diri itu, pingin mendapatkan apa yang kita lakukan ini bisa kita implementasikan langsung ke bidang kita. Kalau kita di KFC kan kita lebih, misal saya di sini sebagai restaurant manager, kita lebih menjalankan sistem dan SOP yang sudah dibuat oleh perusahaan. Tapi saat kita bergerak sendiri, bergerak di usaha sendiri, di situ kita dituntut ide kita, di situ kita dituntut untuk pekerjaan kita, di situ kita untuk dituntut bagaimana kita membangun, bagaimana kita mengkreasi orang, bagaimana memilih orang, bagaimana mengajari orang, itu kita memang dituntut untuk itu. Jadi ada kenikmatan sendiri di situ, tantangan, tapi ya memang harus kita jalanin. Gitu. Jadi mana, Pak? Jadi karyawan atau jadi owner? Itu kan masing-masing pribadi memiliki pandangan masing-masing. Tapi ini kan karena saya yang ditanya, saya akan menjawab dengan apa yang saya rasakan. Jauh sekali kita lebih indah saat kita bisa membuka usaha sendiri. Usaha sendiri itu walaupun kecil, tapi kita adalah leadernya, kita adalah pimpinannya. Nah, tapi kalau kita bekerja, ya kita memang harus ikutin SOP, harus mengikuti instruksi, harus mengikuti arahan dari pimpinan. Secara pribadi, saya lebih senang dan nyaman saat bisa buka usaha sendiri. Sebelum itu, semua kehidupan saya selalu tanya sama orang tua. Jadi saya tanya sama orang tua, Mak, Robi mau keluar dari kerja, dari KFC. Kenapa? Ya begini-begini saya sampaikan di awal tadi. Orang tua kan yang namanya orang tua pasti ada, yakin kamu nak, kamu di KFC sudah ada gaji, sudah ada pendapatan, kamu juga sudah berkeluarga, sudah ada istri, sudah ada anak. Kalau suatu saat ini usaha ini nggak jalan dan lain-lain gimana tuh katanya? Ya saya bilang, kita coba aja lah Mak, toh rezeki kan Allah yang bagi, rezeki Allah yang atur. Jadi yang penting doa ibu aja, doa mama support Robi. Ya udah, kalau itu memang yang terbaik buat Robi, mama cuma bisa doakan. Kan orang tua kan biasa begitu memang.
Pada masa itu istri saya juga salah satu karyawan di Bank BUMN. Itu juga udah di grade 8 kalau nggak salah istri saya. Misalnya udah lumayan lah pada posisi itu. Itu saya juga udah mau bilang, karena di dunia perbankan kan kesibukannya kan lebih berat ya. Kita pergi pagi, pulangnya bisa sore, bahkan kalau ada meeting bisa malam. Jadi saya bilang sama istri, ya udah keluar juga, resign juga. Di situ momen saya harus resign dengan pendapatan yang sudah ada, stabil keuangan, istri saya juga harus resign. Tapi ya seiring waktu berjalan, alhamdulillah saya nggak merasakan goncangan-goncangan yang bagaimana, karena usaha yang kita coba terima challenge dari kawan saya tadi ini, alhamdulillah bisa kita jalankan sampai usaha itu menjadi 14 cabang. Jadi pas 2021 itu saya keluar, kemudian saya bukalah Kutaraja ini dengan bantuan dari teman-teman yang lain juga. Dari awal itu untuk memulai Kutaraja ini saya sudah mengajak teman-teman, ayo ini saya mau buka usaha baru, brand baru, ayo ikut support, apa yang bisa, idenya bagaimana, ininya bagaimana, dan mereka adalah orang-orang tim awal yang memang dari awal Kutaraja ini sampai sekarang mereka orang-orang yang sangat berjasa untuk Kutaraja Fried Chicken. Pada prinsipnya, istri saya itu kebetulan dia orang yang nggak neko-neko ya. Kalau bagi saya, orang tua istri saya itu orang yang sudah mampu dan mapan. Tapi istri saya bukan orang yang memandang itu. Jadi, saya bilang, udah pengen keluar nih. Kenapa harus keluar? Ya pengen coba-coba yang lebih baik, pengen coba-coba aktualisasi diri. Yakin saya bilang. Jadi kalau nggak sesuai dengan yang diharapkan bagaimana? Ya nggak usah dipikirkan, nggak usah diharapkan. Yang maksud saya itu begini, kalau terlalu resiko terus yang kita pikirkan, kita nggak akan bergerak ke depan. Karena di kepala ini ketakutan aja. Dari dulu banyak belajar dari istri saya itu juga, nggak usah terlalu dipikirkan. Ya nanti saat masanya sampai, di mana ada kendala, ya udah di situ harus baru kita pikirkan solusinya bagaimana. Nggak ada yang susah sebenarnya. Yang penting kita mau. Cuma saya mau aja nggak dilakukan, itu juga nggak ada. Ada nggak abang melakukan sholat istikharah misalnya, sholat tahajud ketika waktu itu mengambil keputusan yang besar ya, ketika harus keluar pekerjaan suami? Ada, saya sholat istiqorah. Kemudian yang paling mendasar saya saat orang tua, saat ibu saya kasih respon, kalau orang tua sudah mengiyakan, sudah ya udah, nak lakukan, ya udah, saya itu udah. Saya kalau udah sebut orang tua memang sedikit cepat terbawa suasana. Kalau orang tua udah bilang, oh udah, Robi lakukan, ibu doakan, itu udah cukup bagi saya untuk memulai. Tapi kalau orang tua bilang, jangan, ya udah, saya nggak akan lakukan. Gitu. Jadi kalau saya melihat ridho orang tua itu memang menjadi keberkahan lah untuk apapun yang kita lakukan. Waktu saya minta saya akan keluar dari tempat kerja, cuma yang diingatkannya, yakin Robi mau keluar. Nanti kalau suatu saat ini usaha kamu nggak jalan, tiba-tiba apa yang harus kamu lakukan, bagaimana. Ya kan saya cuma bilang juga, yang masa depan ya kita nggak tahu bagaimana. Tapi kalau yang Robi lihat, yang Robi baca, peluang itu ada untuk bisa lebih baik dari segala hal. Kemudian kalau kita bisa buka usaha sendiri itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya intinya kita bisa bermanfaat lah bagi orang. Kalau saya sama ibu, saya lebih banyak menjawabnya itu lebih ke arah agama. Karena kan sama orang tua terkadang kalau kita membicarakan hal yang teknis kurang nyambung nantinya. Orang tua saya support. Ya udah, yang penting kalau Robinya yakin, Mama kan cuma doakan, Mama cuma bisa bantu doa, yang lain Mama nggak bisa bantu. Ya saya merasakan itu saat bisnis usaha Kutaraja Fried Chicken ini kita bangun, saya seolah merasa dimudahkan lah jalannya sama Allah. Saat kita dapat beberapa penghargaan pun kan selalu kita sebutkan, penghargaan itu bukan karena kita yang hebat, tapi ya memang karena Allah mudahkan jalannya. Abang resign itu terakhir apa? Saya resign dari Kentucky Fried Chicken itu pada masa itu jabatan saya restoran manager KFC yang di Batoh, Lung Bata. Salary berapa sebulan? 2 digit? Ya, 2
2 digit. Itu dua digit kita dapat. Pada masa itu sudah cukup mapan kita. Kemudian juga istri kita juga bekerja. Ini modal pertama membangun Kutaraja ini? Kutaraja ini saya bangun dengan tim-tim kita itu, kita uangnya patungan. Kita memang bahasanya itu pakai investor. Saat awal merintis Kutaraja ini pun kita sudah mengajak investor. Pada masa itu saya mengajak kakak saya, kakak ipar saya, Kak Linda itu menjadi investor pertama kita di Kutaraja. Ada istri saya juga, ya walaupun istri yang namanya investor kan investor, bisnis, istri. Kemudian ada Pak Kurma ini, beliau juga sebagai co-founder dan juga sebagai COO lah di Kutaraja Fried Chicken. Ya, jadi itu saya ngajak untuk menjadi investor. Karena kalau uang saya terbatas, uang saya kan ya terbatas lah namanya untuk membuka usaha yang besar. Pada masa itu kan ratusan juta juga kita buka usaha. Jadi saya ngajak kakak ipar, istri, sama Pak Kur sebagai co-foundernya di Kutaraja. Jadi saya pakai modal uang mereka, nanti setiap bulan dari profit itu saya bagikan untuk investor. Pada masa itu 70%. Jadi 30% untuk kita di manajemen, 70% untuk investor. Karena kan dalam bayangan saya harus kembalikan dulu uang-uang investor ini yang terpakai. Alhamdulillah dari satu ada minta dua. Kemudian saya buka yang di Ketapang itu pure saya sendiri, investornya saya sendiri, saya buka. Kemudian sudah ya 2 jadi 3, buka di Melabuh lagi. Saya ngajak teman investor juga, itu salah satu alumni dari KFC juga. Kemudian buka lagi di sini, ajak abang kandung, keluarga kandung, adik istri. Jadi berawal dari situ kita buka Kutaraja ini dimudahkan sama Allah. Kita nggak perlu pakai uang sendiri, nggak perlu juga kita, mohon maaf nih tanda kutip, pinjam ke perbankan. Tapi ada investor-investor ini memang yang siap mau berkolaborasi menjadi mitra kita. Saya juga apresiasi untuk, ini kakak ipar bukan kakak kandung, kakak ipar, kakak dari istri, Kak Linda tuh ya sampai sekarang saya juga senang, maksudnya ya disupport lah sama mereka. Untuk manajemen ini, untuk tim saya ini, mereka harus dapat gaji, harus dapat salary karena mereka punya anak istri. Saya nggak ngambil uang dari awal-awal, nggak ada saya ngambil keuntungan, bahkan justru ya namanya kita mulai bisnis, memulai merintis, uang yang ada di kantong, uang ada simpanan kita pakai untuk kebutuhan beli barang gudang, keperluan supplier. Itu kan nggak ada yang nggak saya masukkan ke dalam beban investor. Investor kan untuk membangun usaha, tapi di luar itu beli barang ini saya lebih ya udah ada uang di kantong, beli dulu ini. Jadi memang dari awal itu mindset kita itu investor harus cepat balik modal, BEP-nya, yang karyawan harus terpenuhi haknya. Kita setelah itu baru ngambil. Kalau nggak ada ya udah puasa terus, karena ya memang risikonya di kita, karena kita sudah mengajak orang. Itu beda saya dari awal membangun Kutaraja ini nggak sendiri, saya sudah mengajak tim, sudah mengajak orang-orang, ayo supaya apa, saya nggak stres, supaya saya nggak bingung. Ada kata pepatah, kalau kamu mau cepat menjadi orang kaya atau mau cepat berhasil tanda kutip dari keuangan, kamu berjalan sendiri. Tapi kalau kamu mau bertahan lama, kamu mau bisnis kamu itu sustainable, kamu harus ngajak orang lain, kamu harus ngajak teman-teman kamu. Dan saya merasakan itu. Kemudian pemilihan nama ya, Kutaraja. Kalau kita singkat juga KFC gitu ya. Ini apakah strategi Bang Rombi dalam Kutaraja itu kan Banda Aceh ya, Banda Aceh pada tahun 1962. Jadi memang pada masa itu saya berdiskusi dengan co-founder di Kutaraja, Pak Kur. Intinya kalau kita ngelihat usaha yang kalau disingkat KFC itu ada daya tarik, ada nilai sendiri. Kita bermusyawarah, kita berdiskusi apa kira-kira yang cocok, apa yang yang kalau disingkat juga KFC lah bahasa ininya, supaya kan ya namanya kita memulai dari kecil. Kalau KFC kan udah besar, udah internasional, tapi kalau disingkat, oh iya juga KFC, kena K. Singkat cerita yang harus juga awalan K diskusi kita. Ya udahlah, cocoklah Kutaraja itu. Di situ awal mulanya kenapa kita memilih Kutaraja. Logonya saya juga pakai logo wajah sendiri. Kemudian awal-awalnya nggak ada pakai topi. Awalnya masih wajah aja yang kita minta bantu tim kita. Masa itu si
Aulia. Beliau mendesain wajah saya ini sedemikian rupa, jadilah untuk logo kita pertama. Seiring waktu berjalan, nah, karena namanya Kutaraja kan, masukkan lagi dari teman-teman. Salah satu dari Pak Kur juga, Pak ini kayak kalau ditambah kopiah Aceh, jadi nuansanya lebih Aceh lagi, Aceh banget lagi katanya. Oh iya, cocok juga nih, kita coba. Apalagi karena masa itu kita ngelihat topi Teku Umar di Melabuh, ininya lah bangunan topi Teku Umar. Jadi kita minta tim desain Aulia coba buat kepala saya ini tambahin kopiah mengkutuk. Dibuat, cocok, lebih indah, lebih asik. Jadi ya udahlah, kita pakai ini aja. Logo kita pakaikan kopiah Aceh. Jadi memang orang melihat itu pun nyu pasti ata Aceh. Hana mungkin ata Jawa, hana mungkin ata luar, karena memang ule aja mentang kau pakai kopiah Aceh begitu. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita 29 cabang di seluruh provinsi Aceh. Ini dalam proses penggarapan, ada 3 lokasi lagi di Banda Aceh 1, di Sabang 1, sama di Melabuh yang mungkin insya Allah minggu depan kita akan buka. Di semua kabupaten kita belum, karena ada beberapa yang kayak di Melabuh kita sudah 4, di Banda Aceh ini kita ada lebih kurang 8 sampai 10. Kabupaten-kabupaten yang memang jauh dari jarak kita di kota Banda Aceh belum kita masuk. Kalau kita bicara penjualan di periode 2025 ini kita cenderung turun. Secara data kita mulai Januari, Februari, Maret puasa itu kita turun jika dibandingkan dengan bulan-bulan atau tahun sebelumnya. Jadi memang kita hadir Kutaraja ini dari awal juga kita memang semangatnya itu bagaimana tidak semata-mata kita berbicara tentang profit yang didapat saja. Tapi ada hal lain yang juga kita targetkan, yaitu perputaran ekonomi bisa tercipta dengan adanya Kutaraja. Jadi kan tagline daripada Kutaraja kita ini sendiri, produk anek nanggro. Kalau bahasa Indonesianya memang produk asli dalam negeri. Jadi kita dari bahan baku, packaging, itu kita memang menomorsatukan itu kita ambilnya lokal. Salah satu diferensiasi Kutaraja dengan fried chicken lain adalah kami menggunakan ayam fresh dalam proses pengolahan kami. Jadi ayam hidup disembelih setiap hari oleh supplier, itu diantarkan ke kita. Kita tidak menggunakan ayam beku. Kemudian kita juga belanja kebutuhan sayur-sayurannya, cabai-cabeannya. Kemudian kita juga berbelanja kemasan. Itu kita ngambilnya itu lokal. Kenapa? Ya itu tadi. Karena supaya uangnya itu berputar di Aceh. Kita buka usaha di Blang Pidi. Kita ingin uang itu berputarnya di Blang Pidi. Dengan cara apa? Ayamnya kita support dari Blang Pidi, supplier Blang Pidi. Kemudian beras belanjanya di Blang Pidi, sayur-sayuran belanjanya di Blang Pidi. Jadi ekosistem itu terbentuk di mana usaha kita berada. Dari segi packaging itu sebenarnya kalaulah kita mau ngambil di luar Aceh, misalnya seperti Jakarta, Medan, itu akan ada margin yang sangat besar. Kita pernah di awal-awal Kutaraja itu muncul, kita masih membeli packaging itu kemasan dari Jakarta dan Medan. Namun seiring berjalan, ya karena kita memang mau membangunkan ekosistem ekonomi lokal, kita ambil di Aceh. Selisih harganya itu 400 sampai 500 perak per pieces. Dengan kebutuhan kita ratusan ribu, ada margin ratusan juta di situ. Andailah kalau kami ini cuma semata-mata memikirkan profit, kami akan ngambil kemasan itu, packaging itu di luar Aceh. Kita juga bayar pajaknya di Aceh, makanya kita sedikit lebih mahal di Aceh, kita rela supaya ekonomi di Aceh ini bisa terbangun, bisa tercipta dengan adanya Kutaraja Fried Chicken ini. Ya, alhamdulillah sekarang dengan 29 outlet kita yang tersebar, lebih kurang karyawan di store itu ada 300-an, 350-an. Di manajemen sendiri kita ada sekitar 15 orang ya, di manajemen office kita itu ada 15 orang. Saat saya buka gerai di Aceh Selatan kemarin itu ada hal yang menarik. Masa itu Pak PJ-nya Pak Cut Zalisma, saya sampaikan ke beliau. Waktu saya SMA, saya Pak dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan karena saya salah satu siswa di SMA Negeri Unggul
betul pada masa itu kita semua difasilitasi. Jadi saat itu saya sampaikan ke Pak PJ, izin Pak, saya bilang, saya sudah menunaikan salah satu janji saya saat SMA dulu. Saya pulang ke Aceh Selatan, saya bisa membuka lapangan kerja. Walaupun mungkin tidak sebesar orang bisa menampung banyak ratusan, tapi saya cuma sekitaran belasan lah, 10 sampai 15 orang tenaga kerja kita di situ, tapi ada sumbangsih yang sudah saya berikan untuk daerah tersebut. Pergerakan positif yang kita hadirkan dengan adanya Kutaraja Fried Chicken ini, Pak. Kita sudah mengalokasikan, juga sudah mempunyai target harus bisa kasih santunan anak yatim, kasih makan santunan anak yatim itu di awal buka itu saya punya targetkan 300 orang dan alhamdulillah itu bisa kita wujudkan. Seiring waktu berjalan, sekarang sampai hari ini itu kita bisa santunin anak yatim setiap bulannya 500 orang. Kita bisa berikan terkadang dalam bentuk produk kita, karena sambil beramal kita bisa berpromosi. Kemudian kita juga pernah melakukan hal-hal lebaran, kita membawa anak yatim belanja ke salah satu supermarket atau mall yang ada di Banda Aceh. Saat tahun ajaran baru, kita juga pernah melakukan anak yatim itu kita bawa ke toko buku Jikra yang ada di Belang Padang. Anak-anak yatimnya bisa membeli kebutuhan-kebutuhannya dan banyak-banyak hal lain juga yang telah kita lakukan. Anak yatim ini menjadi program wajib bagi kita, nggak boleh nggak. Mungkin kita pun sedikit keuangan nggak sesuai target, tapi yang anak yatim ini tetap kita utamakan gitu. Makanya kita pingin semua yang ada di Kutaraja ini juga merasakan itu keberkahan saat kita bisa berbagi dengan orang lain. Belum ada hal yang mungkin mendasar yang kira-kira itu sangat memukul mental kami dalam berbisnis, mental kita dalam berwirausaha itu belum ada kita rasakan terkait dengan pencapaian, penjualan dan lain-lain sebagainya. Namun ada satu yang memang itu miris kalau saya sebenarnya merasakan dan miris untuk saya ceritakan. Ada di satu fase kemarin saat usaha kami ini istilahnya mulai bangun, mulai dikenal. Jadi di situ saya mau mendaftarkan merek Haki. Saya sebutkan, Pak, tolong tolong sebentar saya mau daftarkan Haki atas Kutaraja Fried Chicken. Besoknya beliau jawab, Bang Robi, Kutaraja sudah ada yang daftarkan. Allahu Akbar, saya bilang. Itu sesuatu hal yang, ya Allah, kayak yang meledak rasanya. Hai, kita usaha lagi bagus-bagusnya, kita juga tidak pernah ganggu orang, tapi ada orang yang tega, nggak tahu saya maksudnya apa, mendaftarkan Haki Kutaraja ini. Jadi singkat cerita, yang saya anggap wajah saya logonya. Jadi nama pun Kutaraja, nama Aceh. Maksud saya di luar nalar saya nggak mungkin orang mau sabotase itu. Itu benar-benar saya bilang kayak ya Allah, ini apa lagi nih ya Allah. Jadi benar-benar itu fase yang paling istilahnya selama Kutaraja ini hadir ataupun bangun dari 2001 sampai sekarang, itu yang fase yang paling pahit bagi saya, cobaan yang paling berat. Masalah Haki itu kenapa? Karena kan kalaulah saya kalah misalnya, itu benar dikatakan, bisa melihat abang lah, abang yang mendaftarkan, abang pemiliknya, abang bisa aja mensomasi saya harus turunkan semua logo, semua brand Kutaraja. Jadi kan jadi hal yang, waduh ya Allah, ini apa nih Allah, itu saya down itu. Kita dengan Pak Kur, kita juga dengan ada Pak Habibie, penasehat kita. Jadi ya mungkin Allah kasih ini karena saya mampu, ataupun mungkin ada apa sebalik ini. Saya kadang-kadang kalau ada masalah sedikit atau musibah, saya kembali ke situ, atau mungkin saya sudah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Alur ceritanya tuh panjang. Sekarang Haki itu sudah kembali atas nama kita, tapi di balik itu ya itulah realita kita di lapangan dalam bisnis. Segera daftarkan mereknya sebelum orang lain mendaftar. Kalau enggak, ya panjang seperti kasus saya tadi. Saat kita selalu melibatkan Allah dalam aktivitas kita, itu mustahil rasanya kita itu nggak bahagia hidupnya. Saya yang memang rutin saya lakukan itu adalah sedekah. Saat saya subuh, saya bawa duit. Memang saya siapkan, saya tukar memang duit itu ke kawan di bank. Itu memang saya taruh di lemari saya. Jadi saat saya salat subuh berjamaah, tarik satu lembar. Jadi saya kalau berapa sisa
sisa uang berarti segitulah saya enggak sholat subuh berjamaah. Habis uang itu habis, itu ada pencapaian yang saya puas. Kemudian duha. Saya memang orang yang benar-benar selalu sholat duha saya. Setiap hari saya sholat duha. Kalaupun kita pergi keluar dinas ke Melabuh, berhenti di Galon, saya sempatkan sholat duha. Itu yang memang udah menjadi rutinitas. Dimanapun saya mau pergi ke, misal kemarin sempat kita juga umroh, di sana sholat duha juga. Apa memang di sana tempatnya yang untuk beribadah kan? Saya pergi pernah itu ke daerah-daerah yang non, itu sholat duha juga saya. Walaupun terkadang ya udah pernah sholat itu di taman karena ya nggak tahu masjid di mana karena daerah orang, ya udah ada situ sholat di situ terus. Kemudian saya mengaji itu setiap subuh sama maghrib itu wajib saya baca 2 sampai 3 lembar. Kecuali mungkin saya pergi safar, saya nggak bawa Al-Quran, itu saya mungkin cuma baca di HP. Tapi itulah amalan-amalan yang saya lakukan di keseharian ya, bukan untuk tujuan apa-apa, nggak ada. Cuma itu sudah menjadi rutinitas. Tapi kayak malam, sholat tahajud, jarang saya lakukan karena mungkin ya malam hari ya mungkin ya, tapi sekali 2 kali ada. Rezeki itu bagi saya pure Allah yang berikan. Bagi saya rezeki itu mutlak urusan Allah. Yang menggerakkan orang belanja ke tempat Kutaraja, yang menggerakkan orang belanja ke Kutaraja itu bagi saya Allah, bukan karena misal itu karena CEO-nya, karena si Robinya, enggak, karena si A, karena si B, enggak. Bagi saya pribadi itu rezeki itu betul-betul Allah yang bagi. Masalah rezeki ini kan sensitif saat kita berbicara dengan orang-orang yang mungkin ikah mangat, ka pegahaba, karena kah kau dik mangat, peyangna kalake. Sebenarnya enggak seperti itu juga. Banyak kita melihat, kalaulah saya bilang ya, kebahagiaan hidup itu diukur dari uang, banyak kita lihat orang-orang kaya itu yang hidupnya cerai, anaknya bermasalah. Padahal dia secara ekonomi cukup. Dan banyak juga kita lihat orang yang hidupnya miskin, tapi anaknya jadi tuanku, jadi orang yang alim. Dan sebaliknya, kalau di fried chicken, namanya fried chicken, dah pasti ayam goreng. Tapi produk di kita ini, yang pertama kelebihan kita selalu menggunakan ayam fresh, ya. Kemudian kita menggunakan minyak padat. Minyak padat itu minyak yang apabila dipakai, dipanaskan dia cair. Kemudian kalau nggak dipakai dia beku lagi. Secara kesehatan itu lebih sehat daripada minyak cair. Titik jenuhnya itu bisa lebih tinggi. Kemudian di kita, di Kutaraja Fried Chicken, ada sambal-sambal khas Aceh yang mungkin tidak ada di fried chicken lainnya. Sambal asam sunti, sambal asam manis, sambal bunga kala. Kalau yang lain tuh kita juga ada geprek, cabai hijau, matah dan lain-lain sebagainya. Tapi khas kita ini asam sunti, bunga kala, dan asam manis yang memang menurut kita hadirkan itu sebagai cita rasa kita dengan lidahnya orang Aceh. Jadi itu keunggulan daripada produk yang ada di Kutaraja Fried Chicken. Saya berharap untuk kita pelaku-pelaku usaha di produk Anak Nanggro ini, bagaimana kita bisa memakai produk Aceh, beli Aceh untuk Aceh. Kalau di nasional saya sudah melihat, sudah pernah mendengar beli Indonesia untuk Indonesia, cintai produk dalam negeri. Jadi cobalah kita mulai dari hal-hal kecil, kita belanja di Aceh supaya ekonominya tumbuh di Aceh. Kenapa? Saat kita bisa melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain, sesungguhnya itu sudah menjadi ladang pahala bagi kita. Ingat, kita sekali hidup, sekali mati. Selagi hidup harus berarti. Demikian.